Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Kiki. Okay, with me, Mr. Kiki. Alright. Now, in this beautiful moment, I would like to explain about text, but narrative text. Let's say narrative text. What if narrative text in your mind? Do you know narrative text? Kira-kira adik-adik tahu nggak narrative text? Kalau lihat gambarnya, saya yakin adik-adik tahu apa sih narrative text itu. Nah, ini kira-kira gambar apa ya? Sudah ada yang tahu? Bisa jembak? Oke, lanjut. Lah, itu ada apa namanya? Ada apa itu ya? Itu kayaknya Aladdin. Nah, itu namanya narrative text. Sudah ada gambaran enggak narrative text itu apa? Dalam narrative text itu ada struktur yang harus kita pahami. Pertama adalah strukturnya adalah orientations. What is orientations? Orientation itu adalah suatu pendahuluan dalam cerita yang berisi tentang siapa, kapan, dan di mana cerita itu terjadi. Dalam narrative text itu pasti ada itu dalam struktur kalimat paragraf pertama. Kemudian complications. What is complications? Complication itu awal mula masalah yang terjadi pada teks itu. Dan masalah itu menjadi puncak dari permasalahan yang diceritakan di cerita itu, atau dalam literasinya disebut climax event. In literature material is called climax event. Kejadian yang memuncak, gitu ya. Ada resolution. Resolution itu berisi tentang saran atau bisa berisi tentang solusi permasalahan itu, bagaimana solusinya dan pemecahannya seperti apa. Itu ada namanya resolution. Setelah resolution pasti nanti endingnya cerita itu ada happy ending or sad ending. Lah, ketika sad ending ada moral message yang disampaikan oleh penulis. Mungkin ada berisi saran atau pelajaran yang akan disampaikan oleh penulis cerita tersebut. It's called reorientation. Ini generic structure-nya seperti ini. Adik-adik nanti Mister akan memberikan beberapa teks naratif. Adik-adik harus mampu mengidentifikasi yang paragraf ini orientations, paragraf ini complications, resolution, dan reorientation, dan seterusnya. Adik-adik harus mampu mengidentifikasi itu. Karena kalau adik-adik sudah mampu mengidentifikasi sesuai dengan struktur kalimat dalam struktur teks dalam naratif, itu sangat mudah sekali mengidentifikasi itu. Kira-kira kan sudah ada bayangan kalau ini cerita Cinderella. Cinderella is common a story that we listen and we read everywhere, and we also read and listen it. Kita selalu mendengar itu Cinderella. Kira-kira Cinderella itu happy ending atau sad ending ya? Nah, coba dibaca lagi beberapa ceritanya. Ini Mister ngambil beberapa cuplikan aja. Actually the story little bit long, but I try to simplify the story. It becomes shorter.
They hated Cinderella very much. Fortunately, she met a prince. She fell in love with her, and then Cinderella became princess. Ini kira-kira sad ending atau happy ending ya? Nanti dicoba dikasih komentarnya di WA, atau nanti Mister coba mengirim ini di YouTube SMP. Nanti adik-adik bisa memberikan komen di sana ya. Biasanya adik-adik bilang don't forget to click subscribe, klik lonceng and share. Gitu ya. Itu penting sekali. Mister harus ini juga ya, harus up to date, tidak boleh kalah ya. Nah ini kalau naratifnya, biasanya the purpose of narrative to entertain or to amuse the readers, untuk mempengaruhi, untuk mengentertain, menghibur pembaca. Biasa tujuannya itu naratif ya. Lexigrammatical features, ada feature gramaticalnya dalam naratif itu. Focus on specific participant, biasanya fokus pada satu partisipasi. Katakanlah Cinderella, kalau biasanya cerita Timun Mas, specific on the specific participant. Katakanlah juga biasanya itu bawang merah bawang putih itu ya, itu kayak apa ceritanya itu, nanti coba di search gitu ya. Use action verb, biasanya menggunakan kata kerja aktif, action verb namanya, action verb. Use linking and mental verb, ada linking verb itu kayak to be, is, am, was, were, been. Mental verb itu kayak I think, understand, like, taste, and so on, is mental verb. Kata kerja yang menunjukkan perasaan cinta, love, is mental verb. Use time conjunction, use as part of tenses, menggunakan kata penghubung, dan biasanya karena ini tell about story menggunakan simple past verb 2, menggunakan verb 2. Nah verb 2 nanti coba adik-adik pahami, karena kata kerja bahasa Inggris itu sangat mudah sekali, cuman 3 perubahan kata kerja, verb 1, verb 2, verb 3. It's very simple. Nah itu coba contohnya, ada called, simple past, live, kan, specific on specific participants like Cinderella, menggunakan linking verb was, kan, menggunakan mental verb loving. Gampang sekali Mister, loh iyalah. Ini pelajaran gampang sekali. Tapi dulu juga Mister tidak bisa ya. Dulu SMP tidak ngerti ya. Tapi don't worry, for you jangan kayak Mister ya. Dulu tidak bisa, sekarang bisa dong gitu ya. Oke. Itu ada keterangannya. Ya kan, action verb. Itu apa itu? Lah, past tense. Bisa adik-adik perhatikan. Yang terpenting adalah adik-adik harus paham strukturnya tadi itu, terus generic structure-nya, simple past, action verb, linking verb, dan juga mental verb, conjunction-nya terus paham. Kalau udah paham ya nanti dipelajari pasti bisa lah itu. Ini ilmu apa ya? Ya ilmu yang bisa dipelajari. Nah itu tinggal mencocokkan. Itu match the word in column with synonym and column B. Nah ini sinonim sama sinonimnya apa? Beautiful, sinonimnya apa? Ini tugasnya untuk melatih adik-adik. Answer the question based on the story. Ini tugasnya. I want you to rewrite on your paper, and the answer must be submitted to me through WhatsApp, through maybe you can use voice note, no problems,
whatever you want, that's fine for me. Just send to me. The important thing you send to me. Okay, work in group ini elaborate, ini kalau nantinya aja nih work in group ini ya. Lah contoh-contohnya itu ada, ini tinggal adik-adik atur ulang dalam story Cinderella. Ini finally pasti itu reorientationnya itu. Write your own fairy tales ini write your own fairy tales. It can be Indonesia or westerns one. Ini gambar saya siapa ini ya, ini pasti bisa. I think that's all my lesson today. I hope you understand well about my lesson. If my explanation is not really clear, you can text me. Okay. Thanks for watching and jelas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.